Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika ada sebuah tempat yang begitu indah, penuh kenikmatan, dipenuhi cahaya, sungai-sungai jernih, buah-buahan yang tidak pernah habis dan tidak pernah busuk, serta kehidupan yang kekal abadi. Tempat itu adalah surga. Surga adalah tempat penuh kenikmatan abadi. Namun, yang lebih menakjubkan, ada kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga bukan hanya tempat yang kita rindukan, melainkan surga itu sendiri merindukan hamba-hamba Allah yang mulia. Siapa mereka? Mari kita renungkan bersama dalam kisah ini. Sebelum lanjut, sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya untuk mendukung channel dakwah ini agar lebih berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Berikut adalah 7 golongan orang yang dirindukan surga. 1. Orang yang gemar membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, setiap huruf yang kita baca menjadi cahaya, menjadi pahala, dan menjadi syafaat kelak. Ada sebuah kisah tentang seorang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia dikenal sangat dekat dengan Al-Quran. Rasulullah pernah berkata, "Barang siapa ingin mendengar Al-Quran sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan Ibnu Mas'ud." Sahabat Cakapedia, mari kita tanyakan pada diri kita, sudahkah Al-Quran menjadi sahabat dalam hidup kita? Ataukah hanya sekedar menjadi pajangan lemari ataupun hiasan di rak buku? 2. Orang yang menjaga lisan. Lisan adalah anugerah, tapi bisa menjadi bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan seorang tabi'in bernama Tabit al-Bunani yang begitu berhati-hati dalam berbicara. Ia bahkan menghitung kata-kata yang keluar dari lisannya agar tidak berlebihan. Betapa banyak orang yang masuk neraka hanya karena lisannya. Baik ghibah, fitnah, dan kata-kata kasar bisa menjadi api yang membakar amal. Maka orang yang menjaga lisannya akan dirindukan oleh surga, sebab lisan yang bersih melahirkan hati yang bersih. 3. Orang yang memberi makan orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan." Hadis riwayat Ahmad. Kisah ini datang dari seorang sahabat mulia, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Suatu malam, seorang tamu datang ke rumahnya. Abu Talhah tidak punya cukup makanan. Namun, apa yang ia lakukan? Ia memadamkan lampu, lalu berpura-pura ikut makan. Padahal, ia sengaja tidak menyentuh makanan itu agar tamunya bisa kenyang. Ketika pagi tiba, Rasulullah berkata kepadanya, "Allah tertawa melihat apa yang kalian lakukan semalam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah, betapa mulianya pemberi makan dan memuliakan tamu, hingga surga pun merindukan orang ini. 4. Orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang disebut Ar-Rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, ada satu pintu khusus
yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang menahan lapar, haus, dan hawa nafsu karena Allah. Puasa bukan hanya perkara menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari kemaksiatan, hingga mereka yang ikhlas berpuasa akan dirindukan oleh pintu surga Ar-Rayyan. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. 5. Orang yang menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Tanpa sholat, runtuhlah amal ibadah yang lain. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Ada sebuah kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'. Tubuhnya berlumuran darah, namun apa yang ia tanyakan pertama kali, apakah kaum muslimin sudah sholat? Itulah gambaran betapa pentingnya sholat bagi seorang mukmin, dan salah satu syarat sah agar diterima amal-amal yang lainnya. Maka surga sangat merindukan orang-orang yang menjaga sholatnya hingga akhir hayat. 6. Orang yang sabar dalam ujian. Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Sahabat, sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar adalah keteguhan hati saat musibah datang, tetap istiqomah ketika tergoda maksiat, dan tetap taat dalam menjalankan perintah Allah. Kisah Nabi Ayub alaihissalam menjadi suri tauladan. Beliau diuji dengan penyakit bertahun-tahun, kehilangan harta dan anak-anak, namun lisannya tidak pernah berhenti berzikir. Hatinya tidak pernah berkeluh kesah. Karena kesabaran itu, Allah mengangkat derajatnya dan menjadikannya teladan hingga kini. Surga pun menantikan orang-orang seperti itu. 7. Orang yang bertaubat. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Ada kisah dari seorang sahabat bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang pernah tidak ikut perang Tabuk tanpa alasan syar'i. Rasulullah pun memboikotnya hingga seluruh Madinah tidak menyapanya selama 50 hari. Namun Ka'ab tetap sabar, tidak lari dari kesalahannya, dan terus bertaubat. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang menerima taubatnya. Quran Surah At-Taubah ayat 118. Mereka yang bertaubat tulus, meninggalkan dosa, dan memperbaiki diri, itulah hamba yang dirindukan oleh surga. Sahabat Cakapedia yang dirahmati Allah, mari kita berjuang untuk menjadi salah satu dari golongan tersebut. Karena dunia ini fana, hanya sementara, sedangkan surga adalah keabadian. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba yang dirindukan oleh surga. Bantu sebarkan video ini bila bermanfaat. Insya Allah akan menjadi pahala jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.